Assalamualaikum Ayunda. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Dedek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara sosialisasi dan silaturahmi orang tua siswa sukses Olimpiade tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memandu para wali semua untuk mengikuti acara ini. Yang pertama nanti ada tilawah, kemudian yang kedua ada doa, yang ketiga ada sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang 20. Yang selanjutnya ada presentasi dari bidang alfa, selanjutnya ada presentasi dari bidang matematika, kemudian ada sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan menutup. Ya, untuk memulai acara pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya demi lebih nikmat lagi acara ini dan lebih lucu dan juga lebih berkah lagi, kita akan lanjutkan dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Mu'ad Muhafiq. Kepada Ananda dipersilakan. Pada itu. Kita masuk pakai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suratnya surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah.
Innallaha syadidul iqab. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, ya Allah, al-Fatihahnya indah dan bagus sekali ya, Bunda ya. Dan perlu diketahui merupakan Mas Mu'ad merupakan salah satu peserta dari Olimpiade bidang Al-Quran dan pernah menjadi peserta termuda pada muda usia 3 tahun yang lalu. Oke, pada selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda serta Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah, yang mana yang pertama kita khususkan untuk pendiri LPI Nur Hikmah almarhumah Bunda Aliyah Munabari. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah, dimudahkan dalam belajarnya, dalam mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan anak-anak kita dijadikan generasi Qur'ani yang Rabbani, serta kita semua mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga ajar kita belajar pada hari ini dan program-program belajar. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari wakil kepala sekolah bidang kultur yaitu Ustazah Ina Afiani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Moni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini sama-sama kita bisa bermuajahah untuk menghadiri undangan dari tim sukses Olimpiade. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat. Berikut juga kita mudah-mudahan selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda sekalian, sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal mungkin beberapa pekan lalu kita sudah bertemu ya dalam pertemuan orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah. Berikutnya ini kita melanjutkan pertemuan yang lebih lebih khusus ya. Alhamdulillah.
Saya Ustazah Tina mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini kepada Ayah Bunda dan Ananda sekalian peserta sukses Olimpiade tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat kepada Ananda yang sudah terpilih ya menjadi peserta Olimpiade Matematika. Alhamdulillah kemarin seleksi untuk Olimpiade Matematika untuk kelas 3 dan 4. Untuk kelas 3 dan 4 sudah terpilih sebanyak 6 siswa ya dari setiap jenjang. Adapun untuk jenjang kelas 5 dan 6 itu adalah peserta yang sudah terseleksi sebelumnya. Selamat bergabung kepada Ananda dan juga untuk tim Olimpiade Al-Quran atau yang disebut dengan Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini artinya terpilih. Berarti anak-anak SO atau ayah bunda yang hadir hari ini adalah orang tua yang terpilih juga. Kami ucapkan selamat dan bangga atas prestasi Ananda yang sudah terpilih menjadi bagian peserta sukses Olimpiade. Ayah bunda sekalian, perlu kami sampaikan peserta Olimpiade untuk matematika sendiri itu dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Masing-masing setiap jenjang itu ada 6 orang saja. Jadi Ananda yang terpilih ini 6 orang nih mewakili seluruh siswa Nur Hikmah ya. Sejumlah 790. Patut kita bangga dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan amanah dan prestasi ini bisa memberikan kemuliaan dan juga prestasi yang bisa membanggakan Ananda dan ayah bunda juga sekolah. Kemudian untuk Al-Mukhtar dimulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, karena Al-Mukhtar ini terpilih dari yang terpilih, tadi disampaikan dari kelas 1 sampai kelas 5, jumlahnya hanya 10 orang saja. Nah, ini salah satunya tadi Mas Muaz. Mas Muaz sekarang sudah kelas berapa ini? Kelas 4 ya, Masya Allah. Hafalannya sudah melampaui Ustazah Tina juga nih. Luar biasa ini kita semua sangat bangga dan anak-anak justru anak-anak semua menjadi inspirasi ya buat ustazah dan juga ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, untuk tim SO Matematika saya perkenalkan dulu ya. Untuk tim SO Matematika ada PJ-nya ada Ustazah Mega. Nanti Ustazah Mega akan presentasi kepada ayah bunda terkait dengan program sukses Olimpiade Matematika. Kemudian juga ada Ustazah Monik yang hari ini menjadi MC kita ya, menjadi pemandu acara kita. Ini Ustazah Monik, PJ SO Matematika. Kemudian untuk SO Al-Mukhtar atau Al-Quran itu ada Ustadz Nahar, nanti akan presentasi juga. Kemudian ada Ustadz Tarmizi yang tadi membacakan doa dan juga PJ Korbit Al-Quran ya di sekolah kita. Ada 4 orang komandan ya atau pembimbing untuk tim SO ini. Nanti ayah bunda akan banyak berhubungan dengan beliau-beliau itu. Baik ayah bunda sekalian, nanti program-program akan disampaikan secara jelas oleh masing-masing dari tim SO Matematika dan tim SO Al-Mukhtar. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan semoga wadah ini bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk anak-anak bisa memaksimalkan potensi sesuai dengan bakat, minat, dan prestasi yang anak-anak miliki, dan ini tidak lepas dari dukungan dan juga concern ayah bunda sekalian. Ini bagian dari memaksimalkan potensi anak-anak, baik dari sisi akademik maupun dari sisi non-akademik. Nah, kalau untuk SO ini adalah khusus untuk anak-anak yang memiliki
kemampuan, minat, dan juga tanggung jawab belajar lebih untuk dua mata pelajaran ini ya, yaitu Al-Quran dan sukses Olimpiade. Demikian Ayah Bunda, sambutan dari kami. Selamat bergabung, semoga bisa menambah prestasi anak-anak dan membanggakan Ayah Bunda dan sekolah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Tina yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu ada pemaparan dari bidang sukses Olimpiade bidang Al-Mukhtar. Kepada Ustaz Nahar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya pastikan semoga suara saya terdengar jelas ya ayah bunda semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Sehingga di masa-masa yang sulit seperti ini, masa-masa pandemi, kita masih bisa bertatap wajah walaupun dengan melalui virtual Zoom seperti ini. Tak luput juga kita panjatkan salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para orang soleh. Semoga kita semuanya selalu lurus dalam jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Baik ayah bunda semuanya yang berbahagia, pagi ini insya Allah izinkan kami memaparkan terkait program Al-Mukhtar yang tadi sudah diawali oleh Ustazah Tina. Baik ayah bunda semuanya, ya, mungkin sampai di sini semuanya insya Allah sudah memahami ya terkait Al-Mukhtar ini. Ya, Al-Mukhtar dalam bahasa Arab ya yang artinya adalah yang terpilih. Ya, jadi yang terpilih di antara yang sudah dipilih ya bunda semuanya. Kemudian untuk supaya lebih jelasnya dan supaya lebih menguatkan apa itu Al-Mukhtar ya. Al-Mukhtar adalah program untuk menciptakan regenerasi anak-anak yang berbakat di bidang Al-Quran, yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak yang siap untuk mengikuti musabaqah atau lomba, baik di tingkat nasional, baik di tingkat sekolah nasional maupun internasional. Ya, jadi ayah bunda semuanya, program Al-Mukhtar ini dilatar belakangi oleh kita sebagai guru Quran, terutama Ustadz Tarmizi dan saya, terkait kebutuhan lomba yang sekarang yang belakangan ini sangat banyak ya, banyak sekali festival lomba Al-Qur'an baik tingkat sekolah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kami para pengajar. Maka dari itu kita memunculkan ya program Al-Mukhtar guna untuk melatih anak-anak kita ya, anak-anak yang berbakat di bidang Al-Qur'an, baik itu hafalannya dan juga tartilnya, baik itu kekuatan hafalannya dan juga kekuatan tartil fasohanya atau baca Al-Qur'annya. Itu semuanya sudah kita lalui melalui seleksi-seleksi yang sudah kita lalui kemarin ya, Ayah dan Bunda. Kemudian next slide. Nah, kemudian mengapa perlu diadakan program Al-Mukhtar ya, tadi yang sudah kita
sampaikan tadi ya. Nah, ini pertanyaan ini sudah ada di benak kita ya dari 3 tahun yang lalu ya Ayah dan Bunda, 3 tahun yang lalu, karena program ini baru berjalan 3 tahun. Karena sebelum-sebelumnya belum ada program Al-Mukhtar, kita hanya memilih menunjuk beberapa anak saja untuk latihan di beberapa waktu saja, tidak konsisten ya Ayah Bunda. Maka dari itu ya, untuk sekarang ya program Al-Mukhtar ini kita lebih konsenkan lagi supaya waktunya lebih rapi dan lebih konsisten kembali. Selanjutnya, manfaat Al-Mukhtar yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan dan kedekatan anak dengan Al-Quran ya. Jadi bukan semata-mata kita ingin anak-anak mengikuti lomba saja, tapi ini menumbuhkan jiwa anak-anak supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan jiwa kompetisi. Karena mungkin ada beberapa anak yang semangat di bidang Al-Quran, yang mumpuni di bidang Al-Quran, tapi mungkin kurang di jiwa kompetisinya. Nah, dari sini kita tumbuhkan juga jiwa kompetisi dari anak-anak supaya anak-anak lebih bersemangat lagi dalam berlomba-lomba menguatkan hafalan dan menambah Al-Quran, menambah hafalan Al-Qurannya. Kemudian yang berikutnya, sarana untuk memfasilitasi perkembangan anak di bidang Al-Quran ya. Jadi ini adalah fasilitas untuk anak-anak yang terpilih. Anak-anak yang terpilih supaya anak-anak yang terpilih lebih konsisten ya, lebih bagus dan lebih baik lagi dan lebih siap untuk kita ikuti musabaqah yang akan kita berikan nanti. Kemudian yang terakhir adalah menambah pengalaman anak di bidang Al-Quran ya. Tentunya ini adalah pengalaman bagi anak-anak ya, jika ketika nanti anak-anak akan kita ikut sertakan dalam lomba-lomba yang akan kita berikan nanti. Kemudian yang berikutnya, tujuan Al-Mukhtar yang pertama adalah membentuk generasi yang Qurani. Nah, ini penting ya Ayah Bunda semuanya. Ini tujuan semuanya ya Bunda ya, untuk membentuk generasi Quran yang berakhlak Quran juga. Nah, kemudian yang kedua, regenerasi dari anak-anak yang berprestasi di bidang Al-Quran. Ya, sebelumnya kita mengetahui ada banyak sekali anak-anak yang berprestasi yang sudah lulus ya. Nah, di antaranya ada Azura, ada Aufa, ada Aska dan yang lain sebagainya. Dan itu menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Bagaimana caranya untuk ya supaya kita bisa eksis dalam musabaqah di tingkat sekolah provinsi, nasional ataupun internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memastikan SDIT Nur Hikmah selalu siap untuk mengikuti musabaqah melalui peserta Al-Mukhtar. Nah, kemudian yang terakhir mencari keberkahan dari Al-Quran. Nah, ini adalah intinya dari program ini adalah mencari keberkahan dari Al-Quran. Ya, bagaimanapun kita selalu ingin hidup kita berkah. Salah satu keberkahannya kita cari melalui Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Kemudian berikutnya, next. Ya. Kemudian teknis program Al-Mukhtar ya. Tadi sudah kita mukadimahkan untuk teknis program Al-Mukhtar. Yang pertama adalah sesi seleksi ya. Yang pertama untuk sesi seleksi, calon peserta direkomendasikan oleh pengajar UMI pada kelompok masing-masing. Ya, jadi bukan kami, saya atau Ustadz Tarmizi yang menunjuk, tapi melalui pengajar masing-masing. Jadi sudah dipastikan semua anak sudah terdengar atau sudah diketahui oleh guru pengajarnya masing-masing. Sehingga ya, kemudian kita mengetes ya. Kita mengetes dari kemampuan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang sudah kita cantumkan kemarin. Kemudian yang berikutnya, para calon peserta dites oleh koordinator Quran dan koordinator tahfiz. Ya, kemarin sudah kita laksanakan juga ya. Nah, untuk seleksi ada 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tes hafalan. Hafalannya untuk kelas 1 surat An-Nas sampai surat Al-A'laq
Kelas 2 sampai kelas 5 adalah juz 30. Itu tahfiznya. Kemudian untuk tartilnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil dan fasih. Kemudian kriteria calon peserta bersuara lantang, memiliki makharijul huruf yang baik dan sudah memenuhi persyaratan sebagai calon peserta Al-Mukhtar. Persyaratan yang sudah kita informasikan beberapa hari yang lalu ya Bunda. Ya. Untuk peserta seleksi kemarin jumlahnya ada 30 peserta seleksi ya Bunda, perlu diketahui ya, dari semua pengajar yang mengajukan. Nah itu terpilih 30 anak, 30 peserta seleksi Al-Mukhtar, dan yang kita pilih adalah 10 yang terbaik dari sisi tahfidz dan juga sisi tartil atau baca Al-Qur'annya. Kemudian selanjutnya untuk teknis latihan kita. Untuk yang pertama adalah peserta adalah anak yang lulus dari sesi seleksi yang tadi kami sudah sampaikan. Yang kedua adalah jadwal latihan peserta. Yang pertama untuk harinya atau waktunya setiap hari Rabu ya Ayah dan Bunda, semuanya perlu diketahui. Untuk latihan, jadwal latihan kita ya anak-anak peserta Al-Mukhtar adalah hari Rabu. Waktunya adalah pukul 14.00 sampai jam 15.00 atau jam 2 siang sampai jam 3 siang. Ya, jadi waktunya satu jam ya Ayah Bunda. Jadi mohon dipersiapkan Ananda untuk stay di waktu di hari Rabu di jam 2 sampai jam 3. Kemudian materinya adalah materi seputar MHQ dan CCQ ya. MHQ ya adalah musabaqah hifdzil Quran dan CCQ adalah cerdas cermat Quran. Ya, seputar ini materinya untuk kita latih ke anak-anak karena ya setiap tahunnya insya Allah akan ada program lomba FESMI ya dari beberapa UMI daerah. FESMI adalah Festival Metode UMI, dan ini adalah yang kita ikuti ya adalah peserta-peserta Al-Mukhtar ini ya. Nah, untuk informasi terkait lomba-lomba nanti akan kita share kembali ya Bunda. Kemudian yang keempat adalah membawa perlengkapan UMI. Ya, perlengkapan UMI-nya di sini cukup Al-Qur'an, Gharib dan Tajwidnya saja ya. Al-Qur'an, Gharib dan Tajwid. Kemudian pembimbingnya ada Ustadz Tarmizi selaku koordinator Quran dan saya sendiri ya. Untuk melatih untuk Ustadz Tarmizi pelatih untuk bidang tartilnya ya Bunda ya. Kemudian saya sendiri untuk pelatih bidang tahfidz. Nah, jadi kekuatan bacaan anak-anak selalu dikuatkan ya, selalu di-upgrade supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian untuk di bidang tahfidz saya sendiri untuk penjagaan, kemudian hafalan anak-anak supaya lebih mungkin atau lebih lancar dan kuat. Supaya nanti ketika siap mengikuti lomba, anak-anak tidak belum lancar atau belum siap ya. Jadi kita pastikan semua anak-anak sudah lancar dan sudah siap siap kita ikutkan untuk lomba-lomba yang akan kita berikan nanti. Kemudian Ayah Bunda semuanya, sekedar informasi untuk program lomba terdekat ini ya, insya Allah ya akan ada lomba Hafiz Indonesia yang selalu ditayangkan oleh RCTI ya, dengan kriteria usia maksimal 12 tahun dan hafalannya minimal 5 juz. Nah, ini ada beberapa anak dari anak-anak Al-Mukhtar ini yang sudah memenuhi kriteria. Dan insya Allah ya beberapa anak ini akan kita cantumkan namanya ya ke dalam lomba Hafiz Indonesia yang akan diselenggarakan oleh RCTI. Insya Allah ya, semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk selalu membumikan Al-Quran, untuk selalu menambah citra Al-Quran dan juga citra sekolah Nur Hikmah sampai penjuru nasional.
Baik ayah dan bunda semuanya, ya. Untuk teknis lebih lanjutnya, ya saya sudah membuat grup ya, grup Al-Mukhtar sendiri. Nah, nanti untuk pembagian kelompoknya akan dibagi menjadi 2 kelompok, ya, menjadi 2 kelompok. Yang kelompok 1 akan diajarkan oleh Ustadz Tarmizi atau akan dipandu oleh Ustadz Tarmizi, dan kelompok yang kedua akan dipandu oleh saya sendiri, dan nanti akan di rolling ya ayah bunda, akan diselang-seling. Ya, kelompok pertama Ustadz Tarmizi, kelompok 2 dengan saya, kemudian pekan berikutnya kelompok 2 dengan Ustadz Tarmizi, kelompok 1 dengan saya. Jadi akan di rolling seperti itu. Untuk teknis yang lebih jelasnya akan kita share kembali di grup ya ayah bunda, terkait kelompok anak-anak dan juga waktu ya lebih jelasnya. Nanti kita menunggu informasi di grup. Terima kasih ayah bunda semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Nahar atas presentasi untuk sukses Olimpiade bidang Al-Mukhtar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi sukses Olimpiade bidang matematika yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Lutfika Megasari SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Sehat-sehat ya semuanya ya bun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya grogi nih. Baik ayah bunda, selamat datang di pertemuan wali murid siswa-siswi hebat yang terpilih di seleksi Al-Mukhtar dan SO ya, SO Matematika di sini. Kemarin kelas 3 dan 4 sudah menempuh seleksi dengan mengerjakan soal dengan 17 soal ya di sana, soal-soal olimpiade yang biasa kami share ke teman-teman kecil kita untuk persiapan lomba. Nah, di sana kita seleksi, kita ambil nilai tertinggi, dan selain itu kami juga meminta rekomendasi dari guru-guru kelas sebelumnya, guru matematika terutama, dan wali kelas. Berikut saya akan sampaikan presentasi dari tim SO tahun 2021, 2021 dan 2022. Nah, buat warming up ya ayah bunda, saya punya soal. Silahkan yang bisa jawab boleh cek. Ibu Ahmad memiliki 5 orang anak, yaitu Caca, Cici, Coco, dan Cece. Siapakah nama anak kelimanya? Ahmad. Oh, Ahmad. Tahu ya? Kirain ada yang mau jawab cucu gitu, nggak ada ya? Masya Allah, hebat. Pantesan bundanya hebat, anaknya juga hebat. Baik, selanjutnya. Nah, betul, nama anak kelimanya adalah Ahmad. Betul sekali, 100 buat bunda. Bunda siapa tuh? Oh iya, bunda siapa ya? Bunda Mbak Kine ya tadi ya? Dapat 100 bintang. Dapat 100 bintang. Biasanya anak-anak kalau betul mengerjakan dapat bintang, bun. Nanti bintangnya ditukar ke ayahnya ya. Lanjut. Baik, ini adalah teknik pelaksanaan SO ayah bunda. Jadi insya Allah akan dilaksanakan di setiap hari Jumat untuk pendampingan teman-teman kita di jam 13.30 ba'da zuhur sampai jam 14.30. Nah, program sukses Olimpiade ini yang pertama yang sudah dilaksanakan seleksi
yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian nanti akan ada kelas latihan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nanti dikelompokkan dengan saya dengan Ustazah Monik. Nanti dibuat 2 kelompok. Kemudian ada pertemuan wali murid yang hari ini sudah terlaksana, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, pendampingan dan latihan sebelum lomba. Jadi selain latihan rutin di hari Jumat, apabila nanti mendekati hari H lomba, biasanya akan ada jam khusus, jadi ada tambahan. Entah nanti di hari Senin atau di hari Sabtu atau hari yang lain lah. Pokoknya mendekati di hari SO-nya, di hari Olimpiadenya, seperti itu. Kemudian yang kelima, nanti di akhir semester atau di akhir tahun biasanya kita ada aktivitas bebas. Ketika kemarin pandemi itu ada sedikit terkendala memang, tapi insya Allah tetap dilaksanakan dengan cara virtual seperti itu, Bunda. Selanjutnya, nah ini media pembelajarannya melalui WA. Nanti akan saya add untuk bunda-bunda yang baru bergabung, anak-anaknya di WA grup SO. Kemudian untuk soal-soalnya nanti di-share di Google Classroom, video YouTube untuk pembahasan soalnya, kemudian Zoom untuk pertemuan di setiap hari Jumat ya Ayah Bunda. Kemudian selanjutnya, nah kegiatan belajarnya yang akan dilaksanakan setiap kelas itu akan didampingi oleh 1 guru. Berarti ini kan dikelompokkan kelas 3 dan 4, masing-masing ada 6 siswa. Jadi 12 siswa akan diajar dengan 1 guru. Kelas 3 dan 4 untuk bulan pertama akan diajar dengan Ustazah Monik, kelas 4 dan 5, kelas 5 dan 6 dengan saya. Kemudian bulan berikutnya akan bertukar lagi, saya pegang kelas 3, 4, Ustazah Monik pegang kelas 5, 6, seperti itu, biar teman-teman nggak bosan. Itu ya Bun. Lanjut. Nah, komitmennya adalah apabila pembelajaran sudah berjalan dengan normal, tatap muka, minta pendampingan Ayah Bunda, komitmennya untuk penjemputan. Karena anak-anak nanti mungkin kepulangannya tidak bareng dengan teman-teman yang lain, Bun. Mungkin lebih sore, atau mungkin nanti ketika lomba yang biasanya dilaksanakan di weekend, yang di hari libur, nah itu penjemputan dan pengantarannya minta tolong komitmen dari Ayah Bunda, seperti itu. Kemudian kalau lomba-lomba yang dilaksanakan secara daring atau online seperti yang kemarin sudah berjalan, itu dimohon untuk menyiapkan fasilitas atau sarana seperti laptop atau HP, kemudian kuota yang bisa menjangkau ya, maksudnya karena kadang-kadang soal online itu kalau sudah terputus kadang-kadang harus ngulang lagi dari awal, Bun. Jadi diharapkan kuotanya yang mumpuni seperti itu. Kemudian selanjutnya Ustaz. Nah, ini adalah lomba-lomba yang pernah dilaksanakan, yang pernah dijalankan sama anak-anak SO yang sebelumnya. Ada KSNR, KMNR, KSM. Yang KSNR dan KMNR ini dilaksanakan oleh KPM Bekasi. Jadi kalau kami dari KPM Bekasi ini pendaftarnya, tapi ini sebenarnya nasional, tingkat nasional Ayah Bunda. Nanti anak-anak bisa bertanding dengan teman-teman di provinsi yang lain se-Indonesia, seperti itu. Kemudian ada KSM dari Kemdikbud, ada Kompi, AMC. Nah, yang AMC ini penyelenggaranya sebenarnya dari internasional, tapi di Indonesia ini dihandle sama KPM juga. Jadi nanti kita mendaftarnya di KPM Bekasi. Seperti itu. Nah, di sini ada kakak kelas 6 yang sudah melanglang buana sampai ke internasional. Ada Mas Nawaf di sini. Yeay. Adakah Mas Nawaf? Apakah hadir Mas Nawaf? Nah, Ayah Bunda, ada Mas Nawaf yang sudah nah ini dia nih Bunda nih. Ada nggak ya? Ada. Oh, ada, alhamdulillah. Bunda boleh dibuka mic-nya? Bunda Mas Nawaf. Belum ya? Oh iya, belum hadir kayaknya. Nah,
di kelas 6 ada Mas Nawaf yang sudah pernah mencapai tingkat internasional ya Bunda, alhamdulillah. Beliau si Mas Nawaf ini dari kelas 1 sudah rutin mengikuti lomba karena ikut KPM dia. Kemudian di sekolah difasilitasi lagi. Jadi alhamdulillah di kelas 5 kemarin Mas Nawaf sudah memenangkan lomba di Singapura. Seperti itu. Kemudian ada OMSI dan beberapa lomba lain, ada optika atau lomba yang dilaksanakan UIN ya, dari UIN itu beberapa lomba-lomba yang sering kita ikuti. Seperti itu Ayah Bunda. Disampaikan jazakumullah khairan katsir, Ayah Bunda yang sudah menyimak. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nanti dipandu oleh MC kita dan Monik. Ya, Ayah Bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolahan. Ya, terima kasih kepada sudah Mega yang menyampaikannya. Ini apa lagi gencar ini? Kita akan buka sesi tanya jawab ya Bunda. Saya akan membuka satu sesi. Matematika kayak apa? 3 penanya. Ada yang ingin bertanya ya Bunda? Silakan Raisa mungkin. Ada yang ingin bertanya? Silakan Raisa. Dan yang akan linknya. Atau sudah cukup jelas? Mungkin yang lain ada pertanyaan, mungkin nanti kira-kira KBM-nya online atau offline? Izin Ustazah dari Bunda Kenzi 4 Hamzah. Ya, silakan Bunda. Mungkin bukan ke pertanyaan ya Ustazah, lebih ke masukan gitu. Mengingat sekarang masih pandemi dan kebanyakan lomba-lomba itu masih online. Belajar dari pengalaman tahun lalu waktu SO Matematika yang diselenggarakan oleh KPM Bekasi kalau nggak salah, itu teknis pendaftarannya kadang agak kurang jelas gitu Ustazah. Jadi step-stepnya kita sebagai wali murid itu harus apa pendaftarannya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah registrasi tapi ternyata tidak bisa mengikuti lomba online-nya gitu. Mungkin dari sekolah bisa difasilitasi mengenai tutorial pendaftarannya harus seperti apa, terus kriteria sukses sudah bisa registrasi dan juga sudah bisa mengikuti lomba itu seperti apa gitu di tahap awalnya itu Ustazah. Karena kemarin kendalanya ada beberapa peserta yang sudah dibayarkan dan didaftarkan oleh sekolah, tapi pada saat hari H tidak bisa mengikuti lombanya karena kendala teknis, Ustazah. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bunda Kenzi. Silakan Ustazah Mega, bisa dibantu jawab. Mau ditanggapi? Disampaikan terima kasih Bunda Mas Kenzi atas masukannya. Betul sekali Bunda, untuk lomba KPM ya, terutama kemarin itu setiap siswa harus memiliki akun sendiri, begitu ya kayaknya. Jadi mungkin terkendala di situ untuk registrasinya. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan dibantu oleh sekolah. Nanti minta kesediaan Bunda untuk memberikan email ya, untuk mendaftarkan. Jadi nanti anak soleha yang di rumah bisa membuka akunnya sendiri melalui email ayah Bunda, seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Mega dan Ustazah Moni. Sama Bunda. Terima kasih Bunda. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberi masukan atau saran? Dipersilakan. Boleh untuk bidang amukan juga boleh ya Bunda. Tidak hanya untuk matematika saja.
Sudah dirasa cukup? Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ayah bunda tentang Al-Muta dan juga tentang yang IJR Ustadzah. Ustadzah, Assalamualaikum, izin bertanya. ya, Waalaikumsalam. Silakan bunda. Saya dengan bundanya Muas. Sebetulnya tidak bertanya karena memang sedang di jalan. Jadi boleh tidak ya untuk pemaparan materi hari ini di-share biar saya baca ulang, Ustadzah? Iya bunda, nanti materi hari ini bisa diakses di YouTube-nya akun sekolah ya bun, SDIP 5, nanti bisa dilihat di situ untuk baik. materi hari. Baik Ustadzah, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin bunda yang mau ngasih pertanyaan atau bisa atau masukan. Tadi untuk KBM Al-Muta akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Kemudian untuk KBM matematikanya dilaksanakan hari Jumat ya bun. Setelah KBM normal selesai. Ada lagi yang mau bertanya atau bermasukan atau saran? Izin bertanya Ustazah. Ya boleh bunda. Ya mohon maaf saya off kamera karena saya sedang di jalan. Oh di jalan. Ya saya Bunda Rara dari 3 Zubair. Oh tadi kan untuk paparannya itu kalau nggak salah disampaikan untuk normal dan BDR ya. Nah sedangkan jadwal untuk latihan-latihannya nanti apakah sudah ada online atau tidak? Karena Rara untuk saat ini memilih untuk offline Ustazah. Terima kasih. Terima kasih bunda. Itu ditanggapi silakan Ustaz Lega atau Ustaz Nahar. Saya dulu ya Ustadz ya. Untuk yang matematika, Ananda kan berangkat sekolah dari pagi. Kalau yang masuk ini ya, kalau yang ikut PTMT ya, berarti teman-teman ikut dari jam 7:30 sampai jam 11 nih pulang ke rumah. Nah, jarak dari jam 11 sampai 1:30 kan agak jauh tuh ya, khawatir bolak-balik untuk pengantaran. Jadi untuk saat ini karena belum normal banget ya, masih PTMT dan pulang sebelum zuhur, jadi teman-teman bisa untuk pembelajarannya masih dengan online. Jadi nanti Zoom di jam 13.30 Bunda untuk yang matematika. Baik Ustazah, terima kasih. Sama Bunda. Untuk yang Al-Muta juga seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya masih online. Ya Bu, jadi untuk KBM di tahun ajar ini untuk Al-Muta dan juga matematika masih online. Ya, Bu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau masih untuk atau saran? Alhamdulillah ya Bu, sudah cukup berarti dan jelas. Terima kasih kepada yang Bunda yang telah menyempatkan waktunya bergabung pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan oleh Ustazah Dina, Bu. Kepada Ustazah Dina, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah satu kebahagiaan hari ini acara pertemuan berjalan lancar. Kemudian masukan, ini bahkan tidak ada pertanyaan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu diperjelas, bisa menghubungi masing-masing PJ ya, masing-masing PJ-nya matematika ke Ustazah Monik dan Ustazah Mega, kemudian untuk yang Al-Quran ke Ustadz Nahar dan Ustadz Tarmizi. Adapun untuk pelaksanaan SO akan kita laksanakan setelah PTS ya Bun, karena pekan ini kita akan persiapan PTS dulu,
kemudian nanti ada PTS, ada kegiatan pasca PTS, dan insya Allah mungkin bisa kita mulai di pekan-pekan kedua bulan Oktober, insya Allah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, ayah bunda kondisinya juga lancar, karena memang kondisi pekan ini mudah-mudahan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas sedang dalam proses, baik yang sudah berjalan ya kemarin pekan pertama untuk kelas atas dan kelas bawah akan kita mulai pekan besok. Mudah-mudahan semuanya berlanjut dengan lancar dan tidak ada lagi turun naik kondisinya ya Bun. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berjalan kembali normal suasana, sehingga pendidikan, pengajaran bisa lebih optimal dengan tatap muka secara penuh. Ayah bunda, kami ucapkan terima kasih untuk hari ini atas partisipasi, kebersamaan, dan waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah ayah bunda berikan hari ini bisa menjadi pahala kebaikan sebagai wujud tanggung jawab kita atau amanah kita kepada anak-anak ya. Kami sangat bahagia dan bangga dengan hadirnya ayah bunda hari ini menjadi satu tanda bahwa ayah bunda sangat support dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Semoga acara dan program SO baik yang rutin maupun yang lomba-lomba yang akan diikuti nanti selalu memberikan yang terbaik untuk Ananda. Terima kasih banyak ayah bunda, sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dina atas pengarahannya tadi kepada kita semua. Semoga KBM Al-Muhtar dan SO Matematika ke depannya berjalan dengan lancar ya Bu, selama 1 tahun ke depan. Amin. Oke, ayah bunda, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Saya tutup diri ya Bu, mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustaz.